Untuk mengetahui proses penyelidikan soal dugaan pembakar bendera merah putih yang berada di Malaysia, sore ini kita sudah bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Pak Hermono, langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat sore Pak Hermono, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hermono. Saya ingin mengonfirmasi dulu, apakah saat ini sudah bisa dipastikan bahwa pelaku ini merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia? Jadi ada orang yang mengaku dia mengupload video itu, tapi dia tidak mengaku sebagai orang yang membuat. Itu memang orang itu bekerja sebagai pekerja migran di Indonesia sejak 2019 ya. Dan kita masih juga menyelidiki kasus ini bekerja sama dengan otoritas Malaysia dengan PDRM. Dan hari ini, sore ini kita membuat laporan resmi kepada Kepolisian Malaysia untuk menyelidiki kasus ini. Jadi ini masih dalam proses penyelidikan lah ya, yang saat ini kita lakukan. Tapi yang jelas kita sudah mengambil langkah-langkah sejak kemarin, kita sudah berkomunikasi, berkoordinasi, dan pihak Kepolisian Malaysia meminta kita membuat laporan resmi, dan sore ini kita sampaikan laporan resmi itu kepada Kepolisian Malaysia. Oke, jadi kasus ini ditanganinya oleh PDRM, Polisi Diraja Malaysia, dan juga Polda Aceh, begitu ya Pak Hermono ya? Betul. Nah, ini kan ada dua video ya, yang Iya. satu itu yang membakar, yang satu itu yang naik motor itu ya. Hmm. Yang naik motor itu memang kita tahu bahwa dari plat nomornya itu plat nomor Selangor, dan kita sudah tahu siapa pemilik motor itu. Hanya kita belum tahu bagaimana hubungan yang ada di motor, video ada di motor, dan video yang membakar itu. Dan ini kita sedang dalami, dan mudah-mudahan dengan sudah dibuatkannya laporan resmi dari KBRI kepada Kepolisian Malaysia, pihak Kepolisian Malaysia akan melakukan langkah-langkah penyelidikan tidak lanjut untuk mencari terang ini kasus ini, siapa yang melakukan, di mana itu dilakukan. Kita kan belum tahu nih. Belum tentu dilakukan di Malaysia juga, bisa juga dilakukan di tempat lain ya. Tapi dua video yang berbeda itu apakah satu kejadian yang sama atau berbeda, Pak Hermono? Yang satu yang naik motor itu mengomentari pembakaran itu Hmm. Aceh ya. Kita tanya kepada masyarakat Aceh yang ada di sini ya. Kita itu ya mengomentari pembakaran video pembakaran bendera. Sebenarnya ada satu video lagi yang juga mengomentari, tapi lebih singkat lah ya. Oke, Tapi jadi lebih seperti reaction video gitu ya istilahnya ya Pak ya, kalau di media sosial, jadi reaksi atas video yang sudah dibuat begitu ya Pak ya? begitu. Jadi ada video, satu memberikan reaksi, ini gimana hubungannya gitu ya. Ini masih dalam proses penyelidikan lah Mbak ya. Yang jelas KBRI sejak kemarin sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Malaysia, dan hari ini kita membuat laporan resmi untuk meminta Kepolisian Malaysia melakukan penyelidikan atas video ini. Karena memang ada yang terkait dengan Malaysia itu kan satu, orang yang mengaku sudah mengupload itu ada di Malaysia. Betul. Lagi video yang motor itu juga ada di Malaysia. Nah, kita sedang mencari benang merah lah ya antara kedua video ini. Oh, jadi belum tentu juga yang memberikan reaction video itu terhubung dengan video aslinya begitu ya Pak Hermono ya? Kalau begitu saya akan tanya beberapa hal. Yang pertama soal tadi, untuk orang yang mengupload itu apakah dia merupakan pelaku pembakaran atau berbeda dengan yang melakukan pembakaran itu Pak Hermono? Dia bilangnya melalui keluarganya ya, dia bilang bukan dia yang melakukan. Oke. Bukan dia yang membuat video itu. Dia memang betul mengupload, tetapi menurut dia tujuannya adalah untuk memancing orang yang membuatnya. Memang dipakai nama dia gitu ya, tapi menurut dia, tapi ini kan baru pengakuan sepihak ya. Ya betul. Ya tentu harus kita dalami lah ya. Nanti kalau sudah ada langkah-langkah lebih lanjut dari Kepolisian Malaysia, kita akan mendapat kejelasan lah mengenai hubungan dari satu video dengan video yang lain, dan juga siapa sebetulnya yang melakukan ini dan di mana dilakukan, kapan dilakukan. Ini kan masih jauh lah ya. Betul, karena ini masih awal sekali ya. Tapi kalau dari pengakuan awal dari pelaku pengunggah ini atau yang mengupload ini, apakah dia mengenal orang yang ada di video itu yang melakukan pembakaran atau tidak, Pak Hermono? Menurut pengakuan dia tidak kenal. Dia pun mendapat video itu dari pihak lain ya. Menurut pengakuan, ini kan pengakuan sepihak. Iya, iya betul betul. Ini masih keterangan awal begitu ya, Pak. Jadi dia mengakuinya bahwa itu tidak terkait atau tidak kenal dengan orang itu ya? Betul, meskipun dalam website yang membuat video itu dia melihat
ada foto-foto dia, ada video-video dia yang dimuat di website di grup akun TikTok itu Oke. tadi ada 266 apa itu ya. Memang dia mengakui itu ada foto saya di situ, ada video saya, tapi bukan saya yang itu bukan akun saya, kira-kira begitu ya. Tapi ini kan sekali lagi ini pengakuan sepihak yang tentu harus kita dalami lah. Kalau yang mengunggah ini dia warga negara mana, Pak Hermono? Negara Indonesia, dia bekerja di Malaysia sejak akhir 2019 ya. Oke. Sudah tahulah identitasnya. Ya, ini nanti biar untuk langkah-langkah pemeriksaan kan tentunya kepolisian Malaysia lah yang melakukan. Kita hanya memberikan informasi-informasi yang untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian Malaysia. Ya. Kita selama ini selalu bekerja sama dengan baik, jadi insya Allah kita akan tahulah bagaimana latar belakang, kemudian siapa pelakunya, bagaimana motivasinya. Saya kira ini bisa kita ungkap lah ya dengan melihat keseriusan dan juga kerjasama kita dengan kepolisian Malaysia. Apalagi ini menyangkut lambang negara begitu ya Pak Hermono, jadi harus ditindak secara serius begitu. Kita pun menanggapi ini dengan serius ya. Sejak kemarin kita sudah mengambil langkah-langkah koordinasi, komunikasi. Dan sekali lagi saya sampaikan tadi, hari ini, sore ini kita membuat laporan resmi ya untuk dijadikan dasar oleh kepolisian Malaysia untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan ya, langkah penyelidikan. Karena ini kan awal videonya, kalau bicara soal proses penyelidikan ini masih berjalan, bahkan laporannya dibuat sore hari ini ya. Tapi saya mau tanya dulu soal awal adanya kasus ini Pak Hermono. Ini kan viral di media sosial TikTok, betul ya Pak Hermono? Nah kalau KBRI mendapat laporan ini dari mana awalnya adanya video pembakaran bendera merah putih ini? Saya pun dapat dari staf juga yang ngirim ke saya, Pak ada video ini Pak, gitu ya. Lalu saya kirim ke atasnya polisi di sinilah ya. Kita kan punya atasnya polisi, tolong untuk ditindaklanjuti ya. Kemudian juga saya juga ada baca berita dari Indonesia lah ya. Dan yang jelas kita KBRI berkoordinasi dengan Polda Aceh dan juga berkoordinasi dengan PDRM ya untuk sama-sama kita mengungkap kasus ini karena memang kita akui ada keterkaitannya dengan Malaysia karena orang yang melakukan pengunggahan itu adanya di Malaysia itu memang betul ya. Cuman kita mau dalami lah ini sebetulnya sejauh mana dia ini tahu mengenai pembuatan video, siapa yang melakukan, siapa yang membuat video itu, ini yang sedang kita dalami. Oke, karena ini kalau bicara di media sosial kan menyebarnya sangat cepat sekali. Misalnya sudah dihapus di akun awal, sudah bisa menyebar lagi ke akun lainnya atau bahkan lintas media sosial. Nah, apakah ada kerjasama misalnya Pak Hermono dengan Kominfo, antara Kementerian Luar Negeri untuk memblok video-video terkait ini atau video pembakaran ini agar tidak menyulut lebih banyak orang lagi menyebarkan? Dugaan kita, ini kan video ini dibuatnya di Indonesia ya. Jadi tentunya nanti Polda Aceh lah yang berkoordinasi dengan Kominfo untuk bagaimana mengeblok video ini. Memang video ini pun beredar cukup viral di Malaysia, terutama di komunitas Aceh. Di sini kan banyak komunitas Aceh. Ya. Nah, tapi kan itu terkaitannya dengan Malaysia itu kan lebih kepada orang yang diduga melakukan pengunggahan itu adanya di Malaysia. Kemudian ada video yang juga memberikan respon, itu pun ada di Malaysia. Jadi kita belum tahu persis ini bagaimana link antara yang ada di Malaysia dengan yang ada di, nggak tahu mungkin di Aceh ya, kemungkinan di Aceh atau di mana yang ada di Indonesia, ini kita belum tahu lah ya. Jadi tentunya kalau soal pengeblok atau memblok video ini tentunya itu otoritas di Indonesia lah ya. Kita harapkan, saya kira Polda Aceh sudah pasti melakukan langkah-langkah yang diperlukan lah ya. Kalau di Malaysia, apakah ada langkah untuk mencegah penyebaran khususnya di Malaysia sendiri Pak? Karena kita tahu pasti ini sudah menyebar juga kan tadi di Malaysia, di komunitas warga Aceh dan sebagainya. Kita belum minta polisi untuk melakukan itu ya, cyber kita. Kita kan baru melaporkan saja ini ada kejadian ini, nanti setelah kita lihat bagaimana respon polisi, bisa saja kita akan minta polisi untuk memblok peredaran video ini di Malaysia ya. Tapi ini kita belum sampai ke sana. Oke. Tapi untuk laporan yang diserahkan sore ini ke PDRM, bukti yang dikantongi sementara oleh KBRI apakah berbekal video itu saja atau seperti apa? Satu video itu terutama ada kaitannya dengan video kedua karena itu kan jelas lokusnya di Malaysia yang motor itu. Dan jelas itu motor itu kita tahu pemiliknya sebetulnya orang Indonesia juga, cuma dia sudah
permanent resident di sini, pemilik motor itu ya. Iya. Tetapi kita juga belum tahu ini hubungannya antara pemilik motor dengan orang yang naik motor, dengan yang pembuatan video, ini kan masih titik-titik yang belum kita cari, kita temukan benang merahnya lah ya. Jadi ini masih awal sekali, Mbak ya. Jadi kita masih mendalami, tapi saya yakin ini akan terungkap lah ya. Terima kasih banyak atas informasinya Pak Hermono. Kita tentu berharap ini segera terungkap dan jelas siapa pelakunya dan apa motivasinya agar tidak memancing hal yang tidak diinginkan. Apalagi ini terkait dengan kedaulatan negara atau lambang negara kehormatan kita. Terima kasih banyak atas waktunya Dubes RI untuk Malaysia, Bapak Hermono. Aku kan orang Malaysia ya, jangan. Betul. Baik, terima kasih Bapak.